Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam dulu, hahaha. Sebelum memulai tugas video biografi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmadani dari kelas 10 MIPA 3. Tugas biografi ini merupakan tugas bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Muhtri Fikran, SPD. Dalam tugas biografi ini, saya akan menjelaskan biografi mengenai Pak Nadiem Makarim. Langsung saja, berikut tentang Pak Nadiem. Nadiem Anwar Makarim BA MBA atau kerap disapa Pak Nadiem merupakan kelahiran 4 Juli 1984, seorang politisi dan pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. Pada Kabinet Indonesia maju pada pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa prestasi dari Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem pada tahun 2016 menerima penghargaan The Straits Times ASEAN of the Year dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali didirikan pada tahun 2012. Mohon maaf ada gangguan sedikit, hehehe. Pak Nadiem masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018. Pada Mei 2019, Pak Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Pada tahun 2017, Gojek masuk dalam Fortune's Top 50 Companies that Change the World dan mendapatkan peringkat 17. Pada tahun 2019, Gojek kembali menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke dalam Fortune's 50 dan naik ke peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia. Selanjutnya, saya akan membacakan karir mengenai Pak Nadiem. Pada tahun 2006, Pak Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di MC Kinsey dan Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut, ia juga menjabat sebagai managing editor. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Harvard dengan gelar MBA, Pak Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di MC Kinsey NCO. Pak Nadiem menjadi konsultan MC Kinsey selama 3 tahun. Pak Nadiem menjadi co-founder dan managing director Zalora Indonesia pada tahun 2011. Pada tahun 2012, Pak Nadiem memutuskan keluar dari Zalora untuk membangun perusahaan rintisan atau startup sendiri, termasuk Gojek yang pada waktu itu memiliki 15 karyawan dan 450 mitra driver. Sambil mengembangkan Gojek, Pak Nadiem juga menjadi Chief Innovation Officer Kartuku setelah keluar dari Zalora. Pak Nadiem mendirikan Gojek pada 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu 19 dekakorn di dunia dengan valuasi Gojek mencapai 10 miliar US dollar. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride hailing dengan sepeda motor. Sekarang, Gojek telah bertransformasi menjadi aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layanan mulai dari transportasi, pengantaran makanan, kebutuhan sehari-hari, bersih-bersih rumah, logistik, hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karir bisnis Pak Nadiem di Gojek membawanya masuk ke dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia. Pak Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai 100 juta US dollar. Berikut saya akan menjelaskan mengapa saya mengidolakan Pak Nadiem. Jika dilihat dari keseluruhan, mungkin alasan utama yang akan muncul adalah karena Pak Nadiem merupakan tokoh hebat di dunia pemerintahan, pendidikan, apalagi bisnis. Tapi, salah satu alasan utama saya mengidolakan Pak Nadiem adalah cara dia merespon baik segala hal, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dan menghargai pendapat seseorang. Pola pikirnya sangat menginspirasi dan wawasannya tidak hanya melihat dari sudut pandang. Saya mengenal Pak Nadiem pertama kali dalam satu webinar, yang dimana pada webinar tersebut Pak Nadiem merupakan pemateri. Di dalam webinar tersebut, saya terpaku dengan cara bicara Pak Nadiem karena cara bicaranya tidak pernah merendahkan orang lain, apalagi menjelek-jelekan orang lain.
Mungkin sekian tugas video biografi yang saya dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar. Dan jika ada hal yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.